saudara, pembacaan firman Tuhan dari kitab Zakaria 3 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Ya, Demikian. silakan Bu Lucy, lanjutkan. Baik, Pak Peng. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 21. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus
dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab, sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi, aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya, aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, seakan aku semakin kurang dikasihi, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu.
di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semuanya ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu. Dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa. Dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Terima terima kasih, kasih untuk para lektor, Bu Lucy dan Ibu Neliana. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Israel difitnah. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, saudara ya. Saudara, hari-hari ini kita selalu melihat pertunjukan sandiwara di depan mata kita, saudara ya. Selalu ya, Anda yang aktif di YouTube, ya sebenarnya Anda bisa belajar kehidupan ya, saudara ya di situ ya. Banyak sekali drama. Saudara, saya kadang-kadang gregetan ya ngeliat drama ini lebih jahat daripada sinetron Indonesia, saudara ya. Coba bayangkan. Orang Israel ini kan yang pertama kali diserang kan sama si Hamas ini kan. Disandra, rakyat sipilnya diserang. Lalu dibales saudara, sama Israel. Habis dibales, balasannya kan keras sekali, saudara. Belum balasnya belum apa-apa. Pertama saja sudah difitnah balik, saudara ya. Ini katanya Israel beginilah, Israel begitulah, ya kan. Setiap hari fitnah-fitnahan itu begitu luar biasa, saudara ya. Dan dunia di framing dengan fitnahan itu, saudara. Seluruh dunia, bahkan anak-anak muda, saudara ya. Anak di kampus pun ikut termakan fitnahan itu, saudara. Karena yang menjadi patokan adalah korbannya Hamas, korbannya orang Israel kan cuma 1.400. Korbannya orang di Gaza 10.000, saudara. Jadi yang korban itu yang lebih banyak itu yang kasihan. Lalu saya difitnah, saudara ya, dengan segala macam rupa. Israel membunuh inilah, ngebawa rumah sakit lah, apa segala macam. Anda tahu tuh berupa fitnah-fitnah yang seperti itu. Saudara, kita sering begitu ya setiap hari, saudara ya. Kita ini lagi bertengkar, selisih paham. Lalu karena kita ini yang masanya dikit, mereka masanya banyak, ya, maka kita yang kalah, saudara ya. Saudara ingat waktu saya difitnah, makan duit yang Aceh, saudara, masa saya sedikit ya, masanya orang-orang yang fitnah saya ini banyak. Ya kan, loh, gimana sih kita yang lagi nolongin duitnya dari kita, malah kita yang difitnah. Ya kan, saudara. Dan ya sekarang masanya kita banyak, usernya kita ngeri-ngeri, saudara, jadi. Tapi dulu kan kita kan difitnah terus, karena ya nggak ada yang berani fitnah kita, saudara ya. Wah, dulu kita difitnah terus, saudara ya. Kan sama kan, apa namanya, kita ini bikin baik, ya. Terus ketika kita difitnah, orang-orang marah sama, ada yang jengkel sama kita jawab, malah tambah dalam, saudara ya. Malah tambah difitnah. Oh, jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Ketika kamu ditampar, dipikirmu berikan yang satunya, kata Tuhan Yesus. Itu ambil dari ratapan, saudara ya. Dari ratapan, bahwa kalau kamu ditampar, berikanlah pipimu kepada orang yang menamparmu, katanya kan. Di ratapan itu. Nah, kalau orang dikabat itu dikatakan bahwa artinya itu adalah kamu harus tough. Jangan cengeng.
Kalau kamu ditampar terus kamu ketakutan lari kejang-kejang, lari kamu terus langsung untung. Nah, itu namanya kamu, Amsal bilang di saat kesesakan ya, terus kamu mundur gitu berarti kamu lemah itu. Nah, orang Yahudi nggak boleh. Nah, Yesus juga sama ya, waktu ditampar itu Yesus kan juga tanya kan, kenapa kamu tampar aku? Paulus juga sama ya, waktu ditampar kan juga bilang, kenapa kamu tampar aku? Nah, jadi kita tahu artinya ya, artinya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan atau berikan pipi yang punya satunya itu, artinya adalah kamu jangan lemah. Sekalipun itu adalah benar-benar fitnahan buat kamu, sekalipun itu adalah satu tindakan yang menyakitkan kamu jangan lemah. Banyak orang terus mutung ya, saudara, kalau habis difitnah atau dikeroyok atau merasa disolimi. Oh sudahlah, mutung aja lah, mutung. Siapa yang suka begitu, saudara? Waduh, banyak, saudara ya. Wah, ya sudah, aku tak mundur saja. Kalau saya nggak pernah gitu, saudara ya. Kecuali ya orang-orang ramai nyuruh saya mundur. Tetapi itu pun nanti dulu. Kenapa? Ada orang yang terlalu perasa ya, saudara ya. Itu aja terus mundur. Disuruh itu mundur. Ya jangan, saudara ya. Belum tentu kamu difitnah atau kamu ditegur, berarti kamu perlu mundur. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Nah, kadang-kadang karena baperan itu tadi ya, kamu mentalnya lemah. Ya, saya memang lemah. Ya, terserah kamu. Kalau kecillah kekuatanmu, katanya Amsal itu kan. Jadi gimana dong, Pak? Loh, kalau kamu ditampar pipimu, berikannya satunya, artinya kamu harus tough. Jangan cengeng, ditampar gitu, terus kamu langsung kecil hatimu. Jangan, saudara. Ya, itu yang Tuhan ajarkan ya kepada kita ya. Bahwa kita harus tough. Kita harus punya tadi saya ngajari anak saya, saudara ya, begini. Aku nggak mau dianggap oleh teman-temanku aku ini rasis. Jadi di sini kan banyak orang-orang dari Arab itu yang maunya pakai bahasa Arab dan mereka sok-sokan jago bahasa Inggris, saudara ya. Bahasa Inggrisnya belepotan lagi, saudara ya. Anak saya itu bahasa Inggrisnya tuh najis ya sama bahasa Belandanya. Dan ada orang yang sok-sokan karena dia nggak bisa pakai bahasa Belanda ya, karena dia nggak mau belajar. Bahasa Belanda kan susah, saudara ya. Bahasa Inggris relatif gampang ya, karena sudah tiap hari kita nonton film bahasa Inggris, artikel sama bahasa Inggris, jadi orang lebih gampang bahasa Inggris. Kalau bahasa Belanda kan susah. Penggunanya kan paling cuma 20 juta sampai 30 juta saja seluruh dunia. Nggak kayak bahasa Inggris kan penggunanya bisa sampai 7 miliar orang ya kan. Nah, orang ini pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, saudara. Lalu anak saya ini ngeluh ya, kok orang ini nggak mau jadi Belanda? Loh, kamu tegur aja. Gila, ya, kamu kan lagi di Belanda. Kamu kenapa nggak mau ngomong pakai bahasa Belanda? Oh, aku nanti dikira rasis. Dia bilang, oh enggak, kamu coba ke Jerman. Kalau kamu nggak pakai bahasa Jerman, ya orang itu nggak urusan sama kamu. Sampai kamu bisa bahasa Jerman, ngomong pakai bahasa Jerman, lalu kamu belepotan ngomong Jermannya, maka sama Jerman dibenerin pakai bahasa Inggris. Orang Jerman kan begitu, saudara. Kamu ke Jerman, pakai bahasa Inggris, sok-sokan, wah bahasa Inggrismu tuh, spoken najis, wah udah levelnya level high level, saudara. Nggak diurus, saudara, nggak digubris, saudara. Sampai kamu ngomong pakai bahasa Jerman kepada mereka, ternyata bahasa Inggrisnya mereka lebih fasih daripada kamu, saudara. Kurang ajar. Saya sering digituin, saudara ya. Ternyata dia bahasa Inggrisnya malah lebih mantap daripada saya, saudara ya. Saya ngomong pakai bahasa Inggris sama dia nggak digubris. Begitu saya ngomong Entschuldigung, baru dia ya, baru ya, kampret. Nah memang begitu, saya kadang-kadang kalau di Jerman itu, tapi untung ya, saudara ya. Ngapalin pengantar sama kalimat tanya pertama kali. Ya, baru, saudara ya, kalau sudah
Nah, saudara, sama anak saya dibilang gitu ya. Nanti saya dikasih jangan. Ya, ini negara Belanda, negara kita. Orang di sini harus ikutin aturannya di sini. Jangan kamu di framing, kamu kudu pakai bahasa Inggris, bahasa Arab sama mereka. Kayak di Indonesia kan, di Indonesia ini kan, Anda kan di framing kan, harus bisa bahasa Arab kan, bahkan orang-orang Tionghoanya pun harus, kalau saya kadang-kadang kalau ngeliat orang-orang mu'alaf ini, antum, anak, begitu ya. Ini orang Agustan dulu ya, saudara Agustan, si Sapahani Christian. Wah, ini ada Cina Bleduk Cunguredawa nih. Saya bilang kan begitu, Cina Bleduk Cunguredawa. Orang Cina tapi ngomongnya Arab. Kamu bahasa orang Cina ngomong Cina nggak bisa, malah kamu ngomong Arab. Nah, kan gitu saudara ya. Antum anak gitu ya. Saya kadang-kadang enak ya dengarnya ya saudara ya. Nah itu ya, Anda dipaksa ngomong bahasa Arab, akhirnya sekarang ya budayanya Indonesia jadi budaya Arab. Orang Cina yang harusnya ngerayain Imlek jadi ngarab, saudara. Ya kan? Dan itu yang terjadi di hari-hari ini, saudara kan. Kamu jangan mau di-framing, saya bilang sama anak saya kan. Jangan mau di-framing, kamu begitu. Biar, kalau itu kan benar, kalau kamu yakin benar, jangan mau dikendalikan orang. Karena kamu sungkan, takut orang ngatain kamu demikian. Jangan, nggak boleh. Kamu lihat orang-orang Belanda, dia direct. Ya, bahkan ada orang-orang, saya kan ada kumpul sama orang-orang Iran, saya orang dari Indonesia gitu ya. Terus saya belajar sungguh-sungguh bahasa Belanda, saudara ya. Sehingga saya kalau ngomong di sini, anak saya semua eksis bahasa Belandanya. Orang-orang Iran ini kan susah, saudara ya. Dia bisa bahasa Inggris saja udah bagus. Lalu orang ini bilang, kenapa kamu nggak seperti Paul bisa bahasa Belanda? Kamu kan kalau bisa bahasa Belanda enak, kita bergaul semuanya. Kamu, ya bahasa Inggris saja cukup. Loh, kok bahasa Inggris cukup? Kamu kan tinggal di Belanda, kamu harus bisa bahasa Belanda. Dia bilang begitu, saudara. Nah, bilangin kayak itu, kamu ingat nggak? Si Peter dulu ngomongin, kamu harus ngomong bahasa Belanda. Gitu, saudara ya. Jadi, jangan mau di-framing orang. Terus kamu, kalau kamu yakin kamu benar, yakin tahu kamu benar, ya, kamu jangan terus kamu mutung kalau dikasih tahu orang bahwa kamu salah. Anggap nggak? Kita yakin kita benar, tapi itu orang ngasih tahu kita, kamu salah. Terus mutung, saudara ya. Nah, ya jangan. Kamu harusnya ngasih tahu yang salah itu. Anda lihat ya, kalau ada yang ngajari saya sok-sokan di komentarnya itu ada salah, bilang, tak jawab sama saya, kamu salah. Kamu belajar lagi yang benar. Ya kan ada orang sok-sokan ngajarin saya kan, saudara kan? Gimana sih kamu? Nah, tetapi masalahnya, kamu harus yakin dulu kamu itu benar, saudara. Kamu tuh harus yakin dulu kamu itu benar, terus kamu ngomong, enggak, kamu salah loh. Sebab kalau kamu nggak yakin kamu benar, dan kamu belum tentu benar, lalu kamu ngatain orang lain salah, itu namanya pian-pian, saudara. Namanya kamu ndap-ndap, stubborn, bebal, nggak tahu diri. Lah kamu salah, ngatain orang salah. Ya persis apa, saudara? Persis Retno sama Jokowi, saudara. Iya kan? Mereka salah, ngatain orang lain salah. Ya kan? Pian-pian namanya orang Indonesia ini, saudara kan? Pemerintah Indonesia ini pian-pian namanya ya. Dablek, stubborn, saudara. Iya kan, kalau orang bilang, orang-orang Belanda, kopah, itu ya, katanya si Setia Novanto itu ya, kopah, saudara ya. Dia salah, ngatain orang salah, saudara. Ini, saudara ya. Nah, ini televisi Indonesia, Haikal Hasan. Salah, ngatain orang salah. Dia nggak ngerti sejarahnya, saudara ya. Waduh, nah itu jangan sampai begitu. Makanya wawasan itu harus dibuka yang luas, saudara. Membuka wawasan kita belajar. Jangan cuma agama doang, saudara ya. Coba Anda lihat, saya ini pastor, saudara ya. Saya belajar teologi ya. Tapi apakah saya melulu teologi ya sehingga saya kelihatan, orang kan nggak kelihatan saya pastor, saudara. Iya kan? Tetapi kan kita bikin banyak hal.
dibanding orang-orang yang nampaknya pendeta sejati, ya kan, tetapi mobilnya mewah limpah, saudara, yang mewah, hartanya kilo-kilo, gincling-gincling, wadai melambai-lambai, alisnya, saudara, ya. Ya, saya sama istri saya nggak kelihatan jadi pendeta yang begitulah. Ya, tetapi kita memperkaya banyak orang, saudara. Ya kan, difitnah-fitnah segala macam. Itulah masa bodoh, saudara, ya. Mau difitnah, mau dia apa, emang gua pikirin. Ya kan? Ya kan, orang mau fitnah, mau apa, nggak usah dipikir, saudara. Kita sudah, ada apa, saudara? Karena saya mantap, saya tahu saya melakukan yang benar. Saya tahu apa yang saya lakukan, saudara. Coba bayangin seluruh dunia pun, ya saya bilang, ya kemarin saya bilang ya cuma si cekel babi satu, si debitur satu, nambah lagi tidak berasa buat saya, saudara, ya. Lawan seluruh Indonesia saya lawan kok. Saya yang benar, kalian semua salah. Ya. Tetapi saya tahu saya benar, saudara. Nah, kalau kita tahu kita benar, seluruh dunia pun kita lawan, saudara. Kalau kita yakin kita benar, Anda jangan mau dibelokkan. Tapi balik lagi, kamu harus yakin dulu, kamu harus tahu benar bahwa kamu benar. Nah, dari mana kita tahunya kalau kita benar? Dari firman Tuhan. Karena ya kalau orang Islam mau jadi orang benar, dia kudu ngarang-ngarang, comot dari Buddha, comot dari Yesus, comot dari Paulus, comot dari Konfusius, ya kan? Comot dari siapa namanya? Dari si Aristoteles, comot dari Dante, comot dari, baru dia benar, saudara. Sebab kalau orang Islam ngikutin Al-Qur'annya, ya dia bakal jadi on. Tetapi kalau orang Kristen, kamu lepas dari Alkitab, malah kamu copot filosof ini, filosof itu, segala macam, malah jadi orang nggak benar. Setialah orang Kristen untuk menjadi benar harus setia kepada yang tertulis. Orang Islam buat jadi benar, jangan baca Al-Quran. Sebab kalau dia jadi baca Al-Quran, tekan tombol edannya, saudara, ya, Allah bubar itu, ya. Maka bubarlah otaknya, saudara. Tapi kita orang Kristen, kalau mau benar harus setia kepada yang tertulis. Kemarin sudah diajari Pak Hari, ya, bagaimana cara membaca firman Tuhan yang benar. Ya, saudara, ya. Nah, kemudian kita belajar firman Tuhan yang benar. Maka kita kan jadi benar, saudara. Membuka wawasan kita. Ya, pastikan sering berdiskusi. Makanya diskusinya jangan sama tukang beca. Diskusinya jangan sama pengangguran. Ya, Anda diskusinya sama pengangguran. Ya, orang picik ketemu orang picik, saudara. Ya, arisan picik, saudara, arisan sial. Berdiskusilah dengan orang-orang yang terbuka pikirannya. Ya, dan kalau Anda sudah ya kita menguji kebenaran yang kita punya, ya, dalam 1 Tesalonika 5:21, ya. Ujilah segala sesuatu. Kalau sudah kita teruji, peganglah kuat-kuat, jangan lepaskan, saudara. Jangan dilepas, jangan digoyang, jangan mau di-framing. Kalau kita yakin kita sudah benar, ya, sekalipun badai menerapa segala macam, kita jalan di tengah-tengah dengan kebenaran yang sudah kita miliki. Makanya apapun kebenaran yang kamu pegang, bersedekahlah, berdiakonil dengan rajin. Pak, nanti kalau ternyata salah, bagaimana, Pak? Nanti Tuhan Yesus akan benarkan kamu dengan cara Tuhan. Tapi Anda lihat, ya, ikutilah teladan saya. Saya jalan, saudara, ya. Saya mengajar dalam satu ini yang benar. Mungkin ada beberapa orang lain merasa lebih pintar dari saya, merasa lebih pintar dari saya. Saya masa bodoh, saudara. Akhirnya toh teruji, kan? Karena apa yang saya katakan sebelum saya mengatakannya, saya sudah melewatinya. Ya, apa yang saya ngomong, apa yang saya ajarkan, saya sudah melewatinya. Makanya Rasul Paulus bilang sama Timotius, ya, awasilah ajaranmu, ya, dan awasilah lakumu, bertekunlah dalamnya, supaya kamu menyelamatkan dirimu dan orang-orang lain yang bersama dengan kamu. Jadi kalau Anda punya kebenaran, Anda jangan cuma teori doang, jalanin, saudara, lakukan.
Kalau cuma teori, biasanya nggak benar, saudara. Ya, dulu, ya sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, wah saya kalau khotbahnya bagus, mendayu-dayu, saudara. Tetapi saya belum mengalami. Saya belum tahu apa itu kesembuhan. Saya belum tahu apa itu mengampuni. Saya belum tahu apa itu yang namanya berdamai. Saya belum tahu. Wah, khotbahnya bagus-bagus, saudara saya dulu, saudara. Yang mendayu-dayu dan meleset semua. Meleset semua, nggak ada yang saya lihat. Seketika saya jebret diuji, saudara, dalam pencobaan, gagal semua. Ya kan, saya tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa berdamai, saya bahkan mendendam, bahkan saya jadi penjahat, bahkan setelah saya mengalami berjumpa dengan Tuhan Yesus ngajari saya, sebelum kamu ajarkan, lakukanlah, ujilah segala sesuatu, setelah itu kamu bertekun dalam itu. Makanya semua firman Tuhan, ya kalau saya, Tuhan bawa saya dalam masuk perdebatan itu ya, di Facebook debat kusir itu ya, tetapi kemudian setiap kali firman Tuhan, ya kita memberikan firman Tuhan, saya lihat, aku sudah melakukan pengampunan belum ya? Ini kan inti ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagaimana mengasihi Tuhan ya, kalau ditanya sama orang Islam, gimana? Kalau kita lihat bagaimana Allah itu adalah roh, bagaimana ya? Nah, itu kan pergumulan itu kan kita ajarkannya, wah, mau menyembah dalam roh, saudara, coba ikuti saya menyembah dalam roh. Wih, sandalawas, sandalawas, sontoloyo. Ya kan begitu, saudara. Nah, terus diikuti suatu sandalawas, ternyata sandalawas, sontoloyo itu bikin kita sontoloyo beneran, saudara. Bukannya kitanya makin imannya dikuatkan, malah tambah ruwet, saudara. Padahal sandalawas, sontoloyo terus. Makanya itu diuji, saudara. Diuji. Akhirnya saya ngerti, ternyata yang sandalawas, sontoloyo itu nggak berarti apa-apa. Yang penting kita terus bertekun, ya saudara ya. Lakukan diakonia yang kencang, saudara. Dari situ pengalaman itu saya langsung, oh diakonia itu ya. Wah, mulai itu saya radikal, saudara ya, diakonia, saudara ya, kencang. Di situ mulai, saudara, saya mengalami terobosan dalam kehidupan, saudara ya. Wah, ngalamin breakthrough, saudara ya. Diakonia yang luar biasa itu. Bukan teori, saudara ya. Ada orang bilang, wah ini saya yang mulai diakonia di tempat saya dulu yang mulai diakonia. Ya, tuh sebelum kamu itu, ya sebelum kamu ngomong, saya sudah ngajari dari 2014 saya ketemu Tuhan Yesus. Dari awal saya ngalami pemulihan, saya sudah diakonia sendiri gila-gilaan, saudara ya. Saya dulu yang mulai. Orang ngeklaim, saudara ya. Kalau yang dulu mulai, kenapa sekarang kamu berhenti? Kita masih, saudara ya. Katanya kamu dulu yang mulai, kok kamu tidak diakonia lagi sekarang? Ya kan? Artinya kan apa? Artinya kan kamu cuma retorika doang. Kalau kita jalan terus, saudara, kencang ya kan diakonia kita kan. Ya kan, malah tambah edan kita diakonianya, saudara ya. Komunitas kita ini ya. Ada yang ngasih 1000 pasang sepatu, ada yang ngasih 1000 kursi roda. Wah, dan macam-macam ya, kan kita tetap kasih makan, ya Anda terus berdiakonia ke damai, kasih makan terus, kita coba, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya kita mau siapapun yang mulai, ya, pokoknya kita jalan terus yang konsisten. Nah, kemarin ada yang itu ya, ayo ajari Pak Paul supaya membedakan mamon dengan Tuhan. Sebentar, Pak sudah diakonia belum di Damaris? Belum. Jangan ngajarin Pak diakonia dulu yang benar sendiri. Iya, saudara ya. Aduh, sok-sok ngajari. Orang sok ngajari lahir baru, ternyata dia sendiri nggak lahir baru, colek sana, colek sini, ya tangannya gerayang sana, gerayang sini. Aduh, pokoknya itu, saudara ya. Banyak orang sok-sok ngajarin di komunitas kita, ngajarin ini, ngajarin itu, akhirnya dia sendiri yang nggak beres, saudara. Iya kan, sok ngatur ini, sok ngatur itu, akhirnya dia sendiri yang mundur. Itu si cekar babi ya, ngatur sana, ngatur sini, ngatur sana, ngatur sini, nggak taunya mundur. Sampai Pak Bahari jengkel banget, saudara ya. Udah nggak masuk hitungan. Iya, orang ngatur sana, ngatur sini, ngatur, nggak taunya mundur dia. Jangan, makanya kemarin beberapa orang pengurus yang terlalu keras, saya bilang jangan. Kita sudah pengalaman yang begini. Akhirnya nanti kamu nggak tahan, mau ngerubah itu, akhirnya kamu mundur sendiri kan.
Jangan. Orang-orang itu yang shock radikal, shock ini kan akhirnya muncul sendiri, kenapa nggak tahan? Akhirnya kan mau mengundurkan diri kan, wah itu mah sudah gampang ketebak, saudara, nggak usah pakai nabi, itu sudah ketebak. Makanya saya bilang nggak usah terlalu keras. Kita sama-sama jalani, ya belajar sama-sama, nggak usah menghakimi, nggak usah saling menyalahkan. Nanti akhirnya kita ini, kamunya nggak tahan sendiri. Tapi kalau kita urus kerjaan kita yang ke jalan, dek, 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 nanti kita nyampe. Karena yang saya ajarkan, saya ngalamin. Wah, saya kalau kerja mah gila, saudara ya. Tes, 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 tes. Akhirnya saya nggak tahan sendiri, saudara. Nggak tahan sendiri, saya mundur. Kan begitu, saudara kan. Kalau terlalu rajin, terlalu radikal, nggak tahan sendiri, saudara ya kan. Jadi nggak tahan sendiri, ada kerjaan sendiri semua. Orang kan nggak bisa ngikutin kita. Karena kita terlalu keras, terlalu radikal. Ya kan, orang nggak bisa ngikutin kita. Ini kita kerja sendiri, kita kecapean sendiri. Udah ngos-ngosan tengah jalan, kita berhenti dalam kondisi yang kita tinggalkan itu udah diacak-acak, saudara, sama kita. Iya kan? Terus orang suruh benerin lagi, jengkel nggak bosnya? Ya jengkel, saudara. Saya pergi sana. Karena ini begitu, saudara kan. Kamu udah ngacak-ngacak, udah diturutin, ngacak-ngacak, nah itu namanya ya. Kadang-kadang itu bukan fitnahan loh, saudara. Kamu tidak difitnah, itu ulahmu sendiri. Kadang-kadang bukan fitnah, terus kamu rasa saya difitnah apa? Wah, saya diomongin tidak baik. Ya diomongin tidak baik, kamu sudah ngacak-ngacak ditinggal ya. Udah ngacak-ngacak jangan ditinggal, diterusin sampai selesai. Kamu mau arahnya kemana, kemarin ngacak-ngacak. Ini tak beresin ini rumahnya tak beresin, diacak-acak. Udah kecapean sendiri, tinggal pergi, saudara. Lalu yang punya rumah jengkel, udah diacak-acak rumahku. Oh, naruh ini nggak boleh di sini, naruh itu nggak boleh di sana. Wah, diacak semua, diubah semua. Yang punya rumah sampai bingung, tadi naruh saya di mana ya? Diacak-acak sama kamu, terakhir kamu kecapean sendiri, kamu pulang, saudara, kamu pergi. Nah itu kan sama itu yang terjadi kan. Dalam komunitas kan suka gitu, orang acak-acak, sudah punya sakit hati, tinggal sama kamu. Gundulmu peang, saudara. Bukan gundulmu apa yang bukan ya. Gundulmu apeng sama peang itu beda, saudara. Nah, kalau Pak Apeng nggak begitu, kalau Pak Apeng rajin, saudara, pelan-pelan, sabar. Kalau Pak Apeng sabar, ini orang udah ngacak sana sini, hantam sana hantam sini, udah banyak yang nangis, udah banyak yang sakit hati, terus kamu tinggal. Kan itu tadi ya, lemah hatimu, saudara. Kamu lemah. Kadang-kadang orang itu bukan memfitnah kamu, tapi kamu yang cari masalah sendiri. Nah, itu ya, saudara. Terus orang komplain sama kamu nggak siap dikomplain. Cemen kamu. Iya kan? Nah, orang Israel itu, ya, sama. Hamas ini udah bikin gara-gara dibalas 10 kali lipat, kejam, saudara. Kerepek karu-karuan, saudara. Ya kan? Kayak Donald Bebek kan, kerepek karu-karuan. Nah, terus orang Israel difitnah, tenang saja, saudara. Dia cuma tinggal apa, tunjukkan buktinya. Nih buktinya. Seluruh dunia, bahkan dia bilang, ketika orang Israel mau berbuat, dia sudah persiapkan. Saya siap nanggungnya. Di dalam Tuhan, saya siap menanggungnya. Tapi kalau Hamas, dia nggak siap. Wah, marah-marah. Kenapa orang Arab membela di saya? Kenapa orang Indonesia membela? Kenapa tidak kirim tentara? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak? Wah, orang-orang. Itu, saudara ya. Bikin ulah sendiri, ruwet sendiri, dibales, kejang-kejang sendiri. Nggak ada yang belain dia. Itu orang Israel difitnah, saudara. Antisemitis seluruh dunia Arab maksudnya ya. Mereka tendang, saudara. Oh, University Columbia, kamu membiarkan mahasiswamu antisemit. Oke, nggak tak kasih duit lagi. Selesai kamu sudah, saudara. Ya kan? Selesai kamu sudah. Akhirnya Universitas Columbia ini kejang-kejang, saudara ya. Nggak dikasih duit karena membiarkan mahasiswanya antisemitik begitu, saudara. Lalu mahasiswanya yang dapat beasiswa itu kan kebanyakan Arab-Arab ini. Ulanglah. Ya kan begitu, saudara. Makanya sebelum bertindak kamu pikir kamu siap menyelesaikan.
ya kan? Supaya jangan menjadi fitnah. Kamu memfitnah diri kamu, bikin fitnah dirimu sendiri. Karena kamu mengerjakan sesuatu, kamu nggak tuntas. Orang tidak tahu apa yang kamu maksud. Ya, tetapi sekalipun itu kamu sudah jalan, kamu tetap harus mengalami yang jelek di fitnah. Jangan menyerah. Minta pembelaan Tuhan. Tetapi balik lagi, diulangi lagi. Jangan-jangan kamu memang salah loh. Makanya pastikan kamu nggak salah. Kalau kamu sudah pasti, jangan goyang sedikit pun. Ya, Tuhan Yesus memberkati.